Eee, Good morning ya kan. Hari ini tanggal 27 Juni 2026. Kali ini aku mau belajar teknis ya, teknis, dan ini menurutku sangat ngebantu banget. Disclaimer, aku bukan profesional, aku sedang belajar dan belajar by sharing. Oke. Jadi aku udah lumayan 1 tahun ya, walaupun sampai saat ini portofolio belum profit karena mindset itu penting. Jadi aku jadi aku bermain di saham, invest sekarang. Kalau dulu pada awal-awal trading tapi sekarang invest. Nah, topik kali ini adalah support dan resisten. Karena ini masuk ke materi technical analysis ya. Apa itu technical analysis adalah, jadi technical analysis adalah metode evaluasi untuk memprediksi pergerakan harga aset keuangan di masa depan berdasarkan data historis, terutama pergerakan harga dan volume perdagangan. Metode ini digunakan trader atau investor untuk menentukan waktu yang tepat untuk membeli. Nah, ini buat aku penting banget untuk dipelajari karena jujur, sepengalaman aku, ya kan, awal-awal asal beli itu nyangkut di pucuk, ya kan, nyangkut di pucuk, beli di sini, beli di sini, beli di sini, ya kan, nggak enak bro nyangkut di pucuk. Karena ternyata pergerakan harga itu berpola, ya kan, pergerakan harga itu berpola dari kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun, kadang naik kayak gitu. Jadi itulah fungsi technical analysis. Walaupun sebenarnya harga saham atau harga market itu nggak bisa diprediksi secara 100% gitu, nggak bisa. Ada faktor lain kayak misal berita ketakutan, kayak sekarang kan di Indonesia MSCI gitu loh. Nah ini MSCI, berita MSCI ini membuat harga saham-saham di Indonesia tuh bener-bener terjun parah, istilahnya bearish. Ini kan pokoknya huru hara di Indonesia lah, banyak problem, banyak news. Kebijakan pemerintah juga mempengaruhi harga saham. Tapi itu juga salah satu pemicu aja sih pergerakan harga. Nah, yang menarik kalau dari ini ya, jadi kita nggak bisa 100% nebak sih, tebak-tebakan nggak bisa. Nah, technical analysis itu fungsinya adalah untuk memprediksi gerakan harga yang berdasarkan data historis. Analisis teknikal berfokus pada grafik dan data pasar murni tanpa melibatkan faktor fundamental. Nah, kalau technical analysis itu nggak memperhatikan soal apa yang terjadi di fundamental perusahaan, itu nggak ngaruh terjadi gitu. Jadi lebih ke kalian lihat chart kayak gini, kalian lihat harganya turun atau naik. Nah ini technical analysis. Karena ini berdasarkan data historis. Tapi belum tentu ini kayak memprediksi ke depan ya gitu loh. Yang jelas kadang berulang. Itu mindsetnya ya. Di technical analysis itu digunakan untuk mencari momen yang tepat sebenarnya. Contoh, ya kan ini di weekly kan, kita nggak tahu ini besok mau di sini ya, di sini kan, di sini kita nggak tahu bakal turun apa enggak ya kan, mau bakal naik lagi apa enggak. Kalau kita cuman berpatokan pada harga saat itu, tapi kalau dari historis ini kan berulang banget ya. Ini kadang naik mendekati garis, mendekat bawah, turun, naik mendekati garis, mendekati garis, kayak gitu-gitu. Kayak gitu-gitu lah, guys. Ya kan, paham kan? Nah, sekarang kalau kita nggak bahas trendline tapi kita bahas basicnya dulu, support and resistance. Support itu apa dan resisten itu apa?
apa itu garis dan resisten. Support adalah batas bawah pergerakan harga di mana penurunan cenderung tertahan dan harga berbalik naik. Kalau resisten itu batas atas. Oke. Nah, fungsinya itu untuk membeli atau untuk keluar kayak gitu loh. Ya intinya kayak gitu intinya kayak gini. Support itu batas bawah yang kemungkinan berulang. Contoh, ini support. Ini jadi support. Karena ini batas bawah ya, ini batas bawah dari harga mantul, kemudian mantul, ini berarti ini support kuat. Di sini juga kadang support itu bisa jadi resisten. Ya kan, kalau ini jebol biasanya kalau ini sampai jebol, ini akan turunnya itu lanjut ya gitu loh. Biasanya kalau jebol support dengan volume yang tinggi seperti ini akan lanjut jebol. Kayak gitu. Nah, di sini terbentuk support baru. Tapi ini belum dinyatakan support kuat. Karena baru satu kali terbentuk. Nah, mana lagi support yang kemungkinan terbentuk ini. Ini di sini support, ini termasuk support kuat. Karena di sini menyentuh beberapa pantulan harga. Kalau yang di sini juga support. Cuman ini belum support kuat ya. Nah, harga-harga ini cenderung mantul. Nah, kalau ini support ini ada di setiap time frame ya. Ini kan time frame besar ya, support time frame besar. Di time frame kecil ini banyak kebentuk support. Contoh, nah kan ini time frame kecil kebentuk support di sini. Nah, dia mantul ya. Dia mantul 1, mantul 2, mantul 3. Nah, ini kalau besok Senin ini berhasil naik dan berhasil nembus support ini, dia akan kemungkinan naik sampai ke ini, ke support kuat selanjutnya. Ini termasuk support kuat loh guys. Kalau berhasil tembus support ini, intinya kalau beli biasanya ngantri di 28 kayak gitu, nunggu aja sih sebenarnya, nunggu. Kalau jebol support diikuti dengan volume itu biasanya akan terus lanjut ke contoh ini ya. Ini kan jebol support drop ya kan, ada pullback, ada balik dulu, terus dilanjut ke kenaikan. Ini kan ada volume guys. Ini kan ada volume. Ini ada volume. Mana ya, nggak kelihatan ya? Ini ada volume, mantul. Di sini jebolnya mantul, ada volume juga. Turun. Ini gagal break ke bentuk support di sini. Ke bentuk resisten ya. Ini ntar pasti juga kena resisten di sini di harga 250-an. Ini juga jebol di resisten ini, ke bentuk support lagi, gagal di sini. Nah, kayak gitu. Ini berpola seperti itu. Nah, fungsinya untuk apa? Kita tahu tentang support resisten. Kebiasaan market, kebiasaan di pasar. Jadi biasanya support dan resisten yang dipakai adalah support atau resisten terdekat. Yang paling dekat kan ini ya, di harga 270. Nah, ini berhasil mantul, ya kan? Ini bisa beli
beli di sini. Kalau naik itu targetnya naik itu ada di 2.900 sama 2000 3 ribuan. 3 ribuan. Nah, kalau untuk trader itu biasanya di sini uh, take profit, ya kan? Take profit di sini, TP di sini. Belinya di sini. Kalau untuk trader ya, belinya di sini. Kayak gitu. Nah, biasanya untuk mengurangi kemungkinan ruginya, kan itu kalau harganya turun itu bakal kena down ya. Ini harga turun pasti minus lah ya. Nah, biasanya kalau jebol support itu para trader itu cut loss atau jual rugi. Cut loss atau jual rugi. Kenapa kok dijual di sini? Kenapa nggak dibiarin aja? Karena biasanya itu kalau jebol support itu akan melanjutkan penurunan sampai ke support terdekat. Contoh ini ya, support terdekat ini. Kalau ini jebol akan lanjut ke sini. Jadi mending beli di sini, di bawah lagi, lebih bawah lagi. Nanti potensi naiknya jauh lebih tinggi. Kayak gitu sih konsepnya. Nah, proses jebol support ini harus diimbangi dengan volume. Contoh, misal ini kan jebol support. Kalau jebol support dengan volume itu biasanya buangannya jauh lebih kenceng. Itu mana lagi yang jebol support dengan volume ini? Ini juga iya sih sebenarnya. Ini di sini ada volume juga ya. Ini jebol support. Ini juga support ada volume. Naik volumenya naik. Kayak gitulah. Ini pelajaran pertama buat aku ya. Intinya kayak gitu. Jadi ini untuk trader. Ingat ini untuk trader. Jadi kita nggak bisa nebak market ya. Tapi untuk memahami bola itu sangat mungkin. Itu kayaknya itu dulu ya. Ini soal belajar support resisten nih sih. Itu udah cukup dan itu ya mungkin besok tambah lagi lah buat belajar yang lain.